Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, selamat datang di Happy Talk, persembahan dari Happy Family Center dan HFC Ladies. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau ngajak sahabat Prima yang kangen liburan bareng keluarga tapi masih khawatir dengan tempat wisata yang aman dalam masa pandemi. Nah, ikuti aja acara dari Prima Radio, itu jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi bareng Prima Radio Surabaya. Hari Minggu pagi, 8 November 2020, start dari Surabaya. Nanti di salah satu startnya akan ada saya juga, gitu. Finishnya di Kebun Raya Purwodadi. Jangan khawatir, semua proses registrasi dan checkpoint dilakukan secara online dan drive-thru, jadi aman. Jumlah peserta terbatas dan akan dibagi dalam 5 waktu keberangkatan yang berbeda supaya social distancing tetap terjaga ya. Untuk registrasi hanya 75.000 per orang dan satu mobil maksimal berisi 4 orang saja. Nah, dengan 75.000 itu Anda bisa mendapatkan snack makan siang, merchandise, kupon door prize, akses masuk mobil dalam area Kebun Raya Purwodadi dan bisa menikmati seluruh keindahan Kebun Raya Purwodadi. Bukankah itu yang diharapkan oleh pemerintah kalau mau liburan outdoor saja? Free placement test di IF English First, juga tiket masuk ke Basaraya. Info silakan kontak aja ke 0811 30 10 38 atau ke Instagram @primaradiusurabaya. Jalan-jalan ke Kebun Raya Purwodadi didukung oleh Diandra Promosindo, Kebun Raya Purwodadi, Auto 2000 Basuki Rahmat. Wih, banyak banget iklannya ya. Pendukungnya banyak banget ini. Bang Danamon, Best Western Papilio Hotel, Biskuit Coca-Cola, Cheers, ini Alkaline Water, IF English First, Grand Mercure, IB Style Jemur Sari, Ina Bakery, Midtown Resident, Midtown Hotel Basuki Rahmat, Oma Tuna, Surabaya Sweet Hotel, Taman Sari Prospero Apartment, dan Taman Dayu juga dipersembahkan oleh Prima Radio Surabaya. Yuk, jalan-jalan wisata ke alam terbuka, menyenangkan dan juga menyehatkan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Hari ini bintang tamu saya adalah seorang entrepreneur wati, berasal dari sebuah kota yang barusan mendapatkan penghargaan karena telur asinnya menjadi warisan budaya tak benda. Ini beneran nih, paling 2 atau 3 minggu yang lalu. Telur asin dari Brebes ini mendapatkan suatu predikat sama kayak rendang, jadi suatu heritage ya, national heritage tapi tak benda. Selamat malam, bisa diperkenalkan dong dirinya? Segini? Ya. Oke. Yes. Dikenalin sendiri. Ya. Dikenalin sebagai sendiri. seorang entrepreneur dan pendiri sebuah gagasan luar biasa di Brebes nih. Oke. Aha. Saya Lina, seorang istri dan ibu dari 6 orang anak. 6 orang anak. Iya. Wow. Hobi ya? Hah? Hobi. Berkat. Oke. Tidak semua Tapi terberkati. pada saat awal pernikahan itu memang direncanakan sebanyak-banyaknya atau memang ada? Sekarang Aha. bertambah lagi. Hah? Isi lagi? Puji Tuhan. Bertambah dari anak-anak Uma Baba. Oh, iya. Saya sempat heran karena masalah istilahnya sama Uma Baba ini, karena ini unik. Tadi saya tanya, apakah benar ini adalah sebuah restoran atau kafe? Ternyata bukan. Uma Baba itu apa sih? Uma Baba. Uma bacanya ya, bukan Omah ya? Ya. Uma. Oemah kan Oemah, oke. bahasa lama Lama, kan ya. oh jadi ejaan lama. betul. Ya. Jadi Uma Baba itu menaungi Pusat Sinau. Pusat Sinau itu tempat belajar lah ya. Baik, kalau gitu kita bongkar bahwa Uma Baba ini adalah lahannya. Ya, tempatnya. Lingkungannya atau istilahnya tempat venue Ya, utamanya di situ. venue-nya, Yes. betul. Oke. Di situ kita belajar banyak hal. Mulai dari mau belajar jahit ada. Oh, Belajar Pusat masak. Sinau ini kayak learning center berarti ya? Betul. Cuman kalau di Brebes ngomong learning center nanti Oh mulutnya iya, belit, bener. gitu. Lidah Prancis gak bisa ngomong R. Nggak bisa. Iya, harus Sinau. Begitu Sinau orang langsung klik. Oke, ini belajar nih. Belajar, betul. Oke. Awal mulanya Ini kayak balai latihan kerja berarti ya? Kalau misalnya kita ngomong program pemerintah kan BLK tuh. betul. Aha. Tetapi kita nih swasta. Dalam Oke. arti seperti ini. Hmm, Kalau urusan dengan pemerintah kan suka lama prosesnya. betul. Jadi apa yang bisa kami lakukan dari yang sedikit ya kita jalanin aja gitu Oke. ya. Jadi tahun lalu Aha. waktu kita tuh udah bangun tuh sekitar bulan Mei 2019. Mei 2019. Belum ada pandemi kan. Yes.
Kemudian waktu kita bangun itu sejujurnya kita belum tahu mau buat apa gitu. Rumah babanya dibangun dulu nih. Enggak, bagian belakang itu Aha. rumah beneran buat kita gitu ya. Oh, rumah Buat- tinggalnya di situ. Oke. Bagian belakang kita Aha. bikin buat rumah kita. Jadi Mhm. buat tentunya buat papi, Yes. mami ya, Mhm. supaya mereka bisa menikmati masa-masa tua mereka. Aha, oke. Pikirannya cuman begitu Mhm. aja. Terus kan karena lahannya cukup besar, Mhm. yang bagian depannya saya pikir buat usahalah kalau mereka itu nanti capek, Aha. bolak-baliknya nggak kejauhan. Jadi Iya, bikin iya. apa ya gitu. Bikin apa gitu. Tapi Aha. masalah bikin apa ini waktu bulan Juni Aha. Tuhan kasih sebuah visi buat saya. Oke. Jadi waktu itu saya ada di Hawaii ikut International Leadership. Mhm. Di situ dikasih lihat gitu. Tempat pembelajaran. Mhm. Aduh, susah banget ya kayaknya ya. Iya, iya, iya. Maksudnya di kota kecil gitu ya. Aha. Orang mau belajar gitu. Aha. Repot sekali. Mending buka toko ya. Benar. Ya, warung sembako lah. kayak ya kayak gitu itu pasti jalan nih lah ya. Nah itu jadi Aha. saya pikir aneh. Tapi karena sangat jelas Mhm. gitu. Didoakan dengan beberapa teman di sana. Oke. Ada 62 orang yang bersama-sama dengan kami dari berbagai macam negara Oke. ya. Mhm. Jadi perempuan semua tuh Mhm. gitu. Jadi kami harus presentasi setelah lepas itu kami ingin jadi leader yang seperti apa. Ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita para wanita bisa hidup berdampak. Oke. Nah, di situ Tuhan kasih konfirmasi. Pembelajaran. Aduh, pertama, Aha. saya bukan orang yang senang belajar juga. Jadi kan rasanya Iya, iya, iya. gitu ya. Kontradiksi ya. Ini kok gua nggak suka belajar disuruh suka belajar. ngajarin orang ya. Iya, iya. Tetapi luar biasa. Di dalam proses itu makin nyata waktu saya ketemu dengan mentor saya, Mhm. dibilang, "Om, kok suruh bikin begini ya Om? Mhm. Mana ada yang mau belajar Om?" Mhm. Dia cuma ingetin saya gini, "Lin, kamu gak ingat itu waktu Nabi Nuh bikin kapal di atas bukit?" katanya. Aha. Ingat Om, Aha. kenapa? Lah iya, seluruh orang mentertawakan dia bukan? Yes. Iya, Mhm. tapi lihat, kita gak pernah tahu loh rencana Tuhan. Yang penting kamu taat. Oh gitu Mhm. gitu. Mhm. Jadi itulah yang menguatkan saya karena beliau dari saya sekolah minggu remaja itu menjadi mentor. Oke. Oke ya udah Om, oke Om doain ya gitu. Aha. Wah ya udah jalan aja gitu. Iya. Tetapi dalam perjalanannya seperti kita tahu Aha. ada pandemi kan, Iya. gitu ya. Itu belum selesai tuh. Itu kan 6 bulan lah, Juni sampai ke Desember 6 bulan, Januari, Februari mulai kacau Udah nih. dah gitu ya. Ah. Wih, gimana ini? Secara logika kalau kita mau bikin bisnis Mhm. baru Ya. nggak mungkin Yes. gitu ya, nggak mungkin banget gitu. Mhm. Kami bukan berkelimpahan secara finansial, tidak Mhm. gitu. Jadi aduh gimana ya, kalau mikir hitung-hitungan dengan karakter saya, sifat saya, harusnya nggak ngebuka nih bisnis Iya. ini gitu. Aha. Tetapi peneguhan demi peneguhan itu terus ada. Oke. Dan puji Tuhan, September kemarin kami bisa opening dan kami bisa memberkati tukang-tukang yang ada. Mereka bilang, kalau ngomong di sana, kalau di Surabaya kan nih panggilnya, Iya, iya. kalau di sana panggilnya nok, nok tak doakna ya. Keluar Oh, tuh iya, iya. tegalnya tuh. Waduh, ngapak bahasa ngapak Iya, nih ya. Jadi tukang-tukang itu berdoa buat kami. Ya, Iya, iya. doain ya Pak ya, kalau kita terus jalan Bapak ada pekerjaan. Mhm. Iya, kalau enggak kami nggak ada pekerjaan gitu. Mhm. Jadi tukang-tukang berdoa buat kami dan terus berjalan, ya puji Tuhan. Wow. September kemarin kami boleh ada. Dan nggak cuma di situ Mhm. gitu ya, penyertaan Tuhan sampai hari ini kita takjub dengan semua yang ada. Kami tuh cuma butuh 2 tim saja. Oke. Ya kan administrasi namanya kelas gitu kan, cukup betul. gitu aja ya. TU lah semuanya kalau kita ngomong gitu. Bener TU. Aha. Tapi Tuhan kirim ada 164 lamaran waktu itu, Wow. pakai amplop coklat Iya, begitu iya, banyak iya. gitu ya. Tulis tangan lagi, pakai folie bergaris lagi. Bener, iya bener. Biasa Iya, ya biasa. gitu. Wah saya bilang banyak banget ya. Aha. Terus dari segitu saya mesti pilih cuma 2 Dua, gitu kan. makanya. Diapain gitu ya. Kemudian Tuhan bilang, ya terima aja gitu. Terima aja. Mau dikasih kerjaan apa gitu Iya. ya. 164 itu. Ya udah nanti ada seleksi alam. Udah terima aja. Kamu gak usah lihat mereka. Oke. Lihat jiwa-jiwa mereka. Mhm. Jiwa-jiwa mereka itu punyaku. Mhm. Terus gitu. Iya. Sebenarnya terus diapain? Kasih mereka makan. Oke.
Oke, kasih mereka makan, oke. Jadi secara faktualnya bahwa sebenarnya 164 ini adalah 164 orang yang benar-benar butuh ya sebenarnya. Bekerja. Aha. Tapi kan ada seleksi ya, Betul, ada yang betul. sabar, ada yang nggak sabar gitu ya. Ada yang waktu proses seleksi udah diterima ternyata baru sekali, 2 kali nggak tahan dan Iya. sebagainya. Terus waktu dibilang gitu, kasih mereka makan. Ya kasih makan gampang, Ya, tapi pakai duit kan. benar. Nah itu juga bingung. Telur asin aja bayar. Walaupun di sana produksi telur asin melimpah ya. Dari situ bingung. Iya, oke, kasih mereka makan, tapi mesti pakai duit gimana? Mhm. Lina, kamu gak inget 5 roti dan 2 ekor ikan? Ingat kan sekolah minggu kita sering Iya. dengar. Ya udah, jalan aja gitu. Jalan aja. Mhm. Buat saya, oke. Saya cuma mengingat bahwa tahun lalu waktu Tuhan bilang, ini bikin seperti ini. Mhm. Berkati kotamu. Mhm. Gitu. Itulah yang kenapa saya yang ada di kota Surabaya, kita Iya. punya kegiatan juga di sini. Aha. Datang ke sana membuat sesuatu tuh betul-betul berkati kota dengan apa yang sudah saya dapatkan. Iya, iya. Untuk masyarakat sekitar. Mhm. Oke. Untuk menampung mereka, memberi mereka makan. Mhm. Dan saya percaya hari demi hari itu saya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang gak kepikir ya, gak kepikir dalam arti aduh mestinya gak seperti itu. Tapi Tuhan pelihara, bukan hanya buat mereka, tapi pertumbuhan iman saya betul-betul harus bergantung pada Tuhan. Betul. Nah disitulah kami belajar bersama-sama ya di sana. Baik teman-teman yang ada di dalam sendiri, Ya. mereka belajar, saya bilang kalau kamu ada di dalam tim, kamu ada di dalam naungan Uma Baba, kalian akan bertemu network yang baik. Yes. Kalian akan berkenalan dengan orang-orang yang banyak, yang sukses. Disitulah kalian bisa bekerja sama mungkin. Mungkin kalian bisa bekerja di tempat mereka, saya juga gak tahu. Iya. Tapi itulah, bukankah dikatakan kalau kita mau sukses mainnya sama orang sukses dong. Betul. Kalau kita mau loser ya mainnya sama peloser gitu Iya, ya. iya, benar-benar. Yang komplain, yang cuma menggerutu, Bersungut-sungut, bersungut-sungut iya. seperti itu. Nah dari situ saya mengatakan, jadi kita sering meeting ya, dalam meeting-meeting kecil, baik cuman berempat kadang Ya. atau meeting besar, saya sampaikan, kalau kamu mau sukses, kamu harus satu, taat kepada Allah, gitu ya. Apa? Hal-hal yang baik itu. Contoh, saya hanya minta 3 hal di Uma Baba. Pertama saya minta jujur, Jujur. kedua mau belajar, Aha. dan ketiga bisa bekerja sama dalam tim. Ya. Jujur itu terhadap perasaan kita sendiri. Mhm. Kalau misalkan gampang, kamu lapar nggak? Mhm. Tinggal ngomong aja, iya bu lapar Lapar, gitu iya. ya. Itu hal sepele. Aha. Tetapi kalau kita tidak membiasakan itu, akhirnya menjadi sesuatu enggak. Basa-basi. Gitu ya. Iya, betul. Kita kadang orang Benar, timur kan seperti sungkan. itu. Faktor S itu kadang-kadang membuat kita nggak maju tuh. Iya. Aha. Nah, jadi itu saya sampaikan, ayo kita belajar gitu. Dari sini saya melihat ada yang berproses. Mhm. Prosesnya ada yang cepat, Yes. ada yang lambat, tapi juga ada yang bantet. Di situ-situ aja ya. Nah, Iya. yang bantet inilah terpaksa ya gimana ya gitu. Iya. Dikasih kesempatan masih begitu juga, daripada merusak, yang bantet harus Betul, digantiin Betul. dengan yang Betul. lain. Betul. Dari situ mereka juga belajar berproses. Kami ada yang lagi berjalan, itu kelas Motherwise. Oke. Sama seperti di Surabaya Betul, ya. Ini Jadi kalau dalam mungkin beberapa sahabat Prima yang nggak mengerti, mungkin ada kelas wanita bijak ya. Bagaimana menjadi wanita yang optimal baik dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat ya. karena nggak ada kan sekolahnya jadi ibu, jadi istri di mana Iya, gitu ya. betul. Nggak ada manual booknya. Nggak ada. Iya. Tahu-tahu kawin aja. Digelundungin Terus begitu ya. diapain ini? Aha. Nah, kami sama-sama belajar karena saya mendapatkan ini 2008. Aha. Waktu itu belajar di Surabaya Ya. bersama-sama dengan teman-teman. Mhm. Nah, itu saya bawa. Kenapa? Karena banyak yang rindu tapi nggak ada yang bawain gitu. Iya, iya. Saya nggak pinter, Aha. saya nggak sempurna. Mhm. Tapi saya cuman bilang saya datang di dalam nama Tuhan Mhm. dengan ketidaksempurnaan saya. Ya. Jadi saya mengajar, bercerita Mhm. kisah-kisah kehidupan saya, dan saya mengencourage teman-teman juga untuk ayo yang udah belajar encourage, ayo Ajarkan juga ke teman-teman yang lain. betul. Betul. Jangan pikir bagus enggak, Mhm. jangan pikir bagaimana enggak usah pikir begitu. Dan saya membagikan juga melalui Instagram, saya Oke. bikin di IGTV ya. Mhm. Jangan bayangin followernya jutaan, 10 aja udah puji Tuhan Benar, gitu, benar. 100 juga udah bersyukur. Mhm. Dan itu real, bukan karena beli follower Iya, ya. iya, iya. Setuju, setuju. Nah ini juga kita belajar Aha. gitu.
hal-hal demikian saya ajarkan sama anak-anak, baik yang Ya. perempuan, baik yang Mhm. laki-laki. Karena mereka kan hampir banyak kan seumur anak saya. Iya. Anak saya paling besar umur 29 kan. Wih. Jadi saya Ya. membagikan itu anggap anak-anak, makanya anak saya tambah banyak itu begitu Iya, ya. iya. Multiplikasi anaknya langsung. Oke. Iya seperti itu yang Oke, kita ada. juga ada live di Facebook kita di Prima Radio Spasi SBY. Apa kabar yang ada di sini? Anda bisa Oke. melihat, iya, Ibu Dina di situ masuk kaos Oh, di sini. kaos rumah babanya. Oh iya, Wah. jangan lupa. Ini gambar bapak saya. Oh, ini ini papa gambar- yang rumahnya di belakang dari Iya. Pusat Sinau. Betul. Maka saya tadi heran, wajah siapa? Wajah si Koko bukan. Iya bukan, kamu pas-pasin ya tadi. Iya, saya lihat. Kok nggak sama ya? Iya. Juga ada di Prima Radio SBY maupun live di punyanya Celina. Di Iya. mana itu? Ini Ah, di Oma di Bapak? Nacah. Oh, bukan. Yang saya Yang di punya Uma Bapak, sebenarnya. baik. Nah, saya lihat di sini Uma Bapak dan Pusat Sinau ini mengajari apa aja sih? Kalau saya boleh tahu, sudah membuka kelas apa saja untuk ini, dan ketika orang mau ke situ, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mereka bisa di Pusat Sinau? Oke. Yang sudah berjalan Aha. dari satu kelas Motherwise. Motherwise itu 10 kali pertemuan. Oke, 10 kali pertemuan itu mereka cuma bayar 100.000. 100.000. Itu hanya buat beli bukunya sih yang mereka pakai selama 10 kali pertemuan. Iya, iya, iya. Itu aja. Mhm. Kemudian setiap bulan Aha. sekarang yang kita bikin itu untuk next generation Oke. ya, dan para pemerhati Mhm. next generation. Mhm. Siapapun, apakah itu guru, orang tua, Mhm. kita belajar Iya. bagaimana next generation itu mulai dari yang 18 tahun ya SMA seperti itu. Mereka kadang bingung, udah selesai sekolah kalau di desa ngapain, Iya, ngapain? gitu kan? Aha. Kalau mereka tidak diarahkan, yang ada mereka naik motor bertiga tuh, brum brum Iya, brum, iya, brum, iya, kan iya. gitu ya. Geng motor kalau laki jadi geng motor, kalau perempuan jadi cabai-cabean nanti. Itu Iya. dia. Jadi hal demikian, aduh kasihan banget Mhm. karena mereka bingung. Oh, makanya jangan pernah istilahnya meng-underestimate mereka. Mereka tuh sebenarnya bingung karena mereka tidak tahu harus apa. Bukan karena orang di daerah tuh nakal atau mereka gimana, akhirnya karena bingung itu maka bingung ketemu bingung akhirnya bikinlah sebuah geng motor, ada Iya, betul. berantem di situ ya. Dan- Oke. Meskipun saya kecil di Brebes Iya. ya, saya kecil di Brebes, tapi menghabiskan masa sekolah saya SMA di Bandung, Aha. kuliah di Jakarta, dan sekarang tinggal di Surabaya. Mhm. Artinya saya keluar dari kota saya cukup lama. Iya. Nah, waktu saya kembali dan bertemu dengan anak-anak ini, saya seperti harus mundur berpuluh-puluh tahun Mhm. gitu ya. Ngobrol gitu, oh nggak tahu kayak gitu. Mhm. Oh, saya banyak terheran-heran. Oh, Iya. nggak ngerti kayak gitu ya. Oke, saya jadi berusaha ngerem kecepatan saya dan saya mundur untuk menyamakan Iya, iya, iya. cara berpikir, pemahaman mereka. Oh, Itu gunanya leader. oke. Kalau nggak gitu, kalau mereka harus ke arah ke saya jauh sekali. Tapi saya sebagai leader, saya harus punya kerendahan hati turun dulu untuk ngangkat mereka ke level saya. Iya. Yes. Itu jadi pembelajaran ya. Aha. Betul-betul mundur pelan-pelan. Saya mundur, tapi kamu juga harus bergerak cepat. Ya. Nggak mungkin kan cuma di situ aja Aha. gitu. Jadi ya Bu gitu. Banyak hal lucu yang saya dapatkan dengan mereka dan saya belajar ya proses itu untuk lebih sabar, lebih atret gitu ya. Iya, iya, iya. Bahwa mereka ini mau bukannya nggak mau Betul, gitu ya. Tapi mereka nggak tahu caranya. benar. Dan tugas kita untuk mengajarkan mereka. Saya bersyukur beberapa ibu rumah tangga memiliki penghasilan. Mhm. Di desa itu dapat 1 juta, 2 juta itu luar biasa loh. Sangat. Gitu. Jadi apa ya? Saya sangat senang dengan antusias mereka. Aha. Mereka boleh belajar, saya boleh ngajarin mereka untuk membuka toko online Oke. gitu ya. Berjualan melalui handphone Aha. gitu ya. Itu kan harus belajar. Ayo sekarang mulai belajar dandan gitu ya. Nggak usah gimana-gimana, yang penting kamu rapi, Iya. bersih, Mhm. harum buat diri kamu sendiri gitu. Dari hal-hal sepele. Dan beberapa berproses kelihatan ya, yang makin kinclong Iya, mukanya. iya, iya, iya. Suami makin betah di rumah, kan? Pandemi Iya, soalnya Iya. ngefek. Oh. Dari situ mengajarkan mereka untuk lebih berani juga menyatakan, menurut kamu apa? Mhm. Jadi kalau ada kasus saya tanya, Bu, ini gini-gini boleh nggak? Saya nggak jawab. Menurut kamu gimana? Terus menurut kamu gimana? Oke. Gitu. Jadi mereka belajar menyampaikan isi hatinya. Yang biasanya kan manut aja istilahnya. Iya, iya. Jadi sulit untuk maju. Aha. Dengan berproses mereka mulai berani apa yang ada di pemikiran, ada di Aha. hati gitu. Apa perasaan kamu? Contohnya kalau saya mau tanya tentang perasaan. Jadi itu semua saya kombinasikan dari apa yang saya dapat. Mhm. Dengan latar belakang saya seorang hukum, Ya.
bukan baru dihukum ya. Iya, Mbak. Saya menyelesaikan S2 saya di usia yang sudah cukup matang. Iya. Kemudian saya mengambil kelas konseling di 2017. Oke. Itu mix semua. Mhm. Jadi saya aplikasikan kepada mereka untuk belajar tahu bagaimana perasaanmu. Mhm. Terus juga saya belajar dari masa lalu saya. Tahun 94 saya berkecimpung di dunia asuransi sampai sekarang. Oke. Sehingga saya punya buku juga. Buku saya berjudul Wasiat Hibrida dalam Polis Asuransi Jiwa. Hibrida. Yes. Jadi ada dua yang disatuin. Yes. Ya. Nah seperti itulah. Oke. Jadi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Kenapa ya harus begini, begitu, begini. Ternyata Tuhan persiapkan untuk pekerjaan ini. Jadi saya mengeduket teman-teman masyarakat di sekitar situ juga. Mereka itu orang yang sangat percaya loh sama orang. Oke. Jadi contoh gini, kan kalau di sana Bank Pasar, tahu nggak Bank Tahu, Pasar? tahu ya. Yang ditagihnya tiap Simpan hari. pinjam ya, bawa buku panjang Kayak ya gitu kan. ya. Nah, Aha. orang-orang di sana itu kan percaya. Aha. Jadi kadang kalau ada setoran mereka titipin gitu. Iya. Nah, masalahnya namanya titip duit bisa kurang, Iya. titip omongan bisa nambah, Bisa nambah, kan benar, gitu. benar. Nah, si ibu ini saya dengar ceritanya, dia udah selama 5 tahun dari titipan 2,7 Aha. jadi 3,2. Itu titip tuh percaya gitu. Ternyata nggak disetorin. Jadi waktu dia harus waktunya lunas, Ternyata. nggak bisa ambil itu sertifikat. Waduh. Jadi saya bilang, loh, ya itu orang di kampung tuh percaya banget. Saya bilang, oke kalau gitu saya harus edukasi. Kalau gitu kamu harus datang ke bank, jangan dititipin. Iyalah. Itu tadi gitu. Jadi educate mereka, ngasih tahu. Oh gitu ya, iya sih sekarang saya langsung masukin ke buku biar di debit gitu. Itu buat kita orang kota mah biasa kali ya. Iya. Tapi tidak buat mereka loh, bener-bener aduh kasihan banget ya. Rasa percaya mereka, kepolosan mereka, itu yang buat saya rasanya Pantesan kadang-kadang di berita itu kan keluarnya gitu ya. heeh. Jadi ada orang ditipu misalnya misalnya umroh nih dikumpulin semua terus Betul. dibawa lari atau koperasi apa. Itu dari situ saya belajar. Jadi yuk dari kita nanti kamu cerita sama sekeliling. Aha. Ya saya ngomong sama anak-anak di Uma Babah, kamu dapat sesuatu dari saya, ceritakan sama tetangga kiri kanan. Nah itu proses pembelajaran Iya. yang tidak harus datang ke kelas. Tadi Yohanes Yes. kan ditanya apakah berapa bayarnya dan sebagainya. Ya. Nah, banyak hal gratis. Kayak begitu tuh kan belajar Aha. gratis. Tetapi manakala mungkin kita mendatangkan pengajar dari luar kota, itu baru ya berbayar istilahnya. Tetapi kalau misalkan kayak sekarang nih yang kita tiap bulan bikin, ada 2 kan, offline sama online. Yes. Kalau offline kan mereka datang nih, Aha. bayarnya cukup 1 kopi doang. Kopi Babah di Sebentar, Uma Babah. Tadi baca kopi.babah.official. Yes. Itu apa? Iya, kopi di tempat kita. Produksi sendiri. Iya, kita buat. Brebes ada kopi yang keluar. Bukan. Oh, Kita oke. sudah minuman gitu. Oke, sudah jadi. Udah jadi. Dan mereka cuma disuruh beli Kopi. kopi. doang. Beli ngopi dong sambil dengerin ini. Ya, karena kafe kita adalah kafe edukatif. Jadi bukan dibayangin kafe kayak yang lifestyle gitu ya. Iya. Pakai musik dan sebagainya, enggak. Karena tempat kami berada di tengah kota. Belakang kami ada tempat ibadah, depan kami juga ada tempat ibadah gitu. Jadi kami bercampur dengan penduduk lokal yang kita harus menghargai dan menghormati Yes, mereka. betul. Jadi tempat kami itu lebih fokusnya untuk edukasi. Yuk duduk ngobrol, ada kopinya, ya udah ngobrol. Oke. Kita dapat sesuatu, apakah itu bicara tentang bisnis, apakah tentang karakter. Iya. Cuman saya ajarkan mereka dari semua hal, larinya nanti kalau kalian mau bicara success story, itu adalah wirausaha, Iya, entrepreneurship. betul. Karena di awal saya sudah kasih tahu sama anak-anak dari tim Uma Babah waktu mereka mau masuk. Saya cerita bahwa Uma Babah tidak dengan sendirinya seperti ini. Papa saya yang fotonya ada di sini itu seorang supir angkot. Pada saat Celina masih kecil. Ya. Oke. Perjalanan itu tetapi tidak membuat saya sebagai anak merasa menjadi anak yang minder atau apa, tidak. Karena papa saya nggak pernah ngomong kata-kata begini. Kon ya, nih ngomong bahasa Tegal nih Oh, ya. Tegal, ya. Kon ya anaknya sopir, kudu keke gitu istilahnya. Sesuatu kata-kata negatif yang membuat hati seorang anak jadi kecil. Tapi tidak pernah. Papa saya selalu membuat saya seperti biasa-biasa. Saya berteman dengan teman-teman saya yang punya pabrik. Tegal itu banyak pabrik teh kan. Teh Gopek, teh Iya, iya. Sostro, Iya, teh iya. Tongci. Itu teman-teman saya semua gitu ya, angkatan saya.
Tapi kan anak kecil nggak tahu. Iya. Dan saya nggak pernah merasa minder. Mhm. Setelah saya besar saya baru tahu, iya ampun teman-teman aku tuh kaya ya. Aku Iya. tuh cuma anaknya sopir. Karena di rapot saya tulisannya anak pekerjaan orang tua sopir gitu. Oke. Tapi saya nggak pernah minder waktu itu. Aha. Saya pikir kenapa ya? Karena kedua orang tua saya tidak pernah memberikan masukan negatif untuk itu. Itu. Dan perjalanan terus berganti, kedua orang tua saya mengajarkan banyak hal. Aha. Papi saya punya network yang cukup baik. Mami saya pekerja yang sangat handal, Mhm. tekun gitu, nggak pernah mengeluh. Tahun 94 kebakar usaha mami papi pun Mhm. nggak bilang gini, aduh Tuhan kenapa, kan gitu tuh suka ya kalau ini ya. Iya. Ini Paling enggak. enak tuh nyalain yang di atas dah. Jadi waktu Aha. pas tahun 94 itu kebakar, saya melihat mami saya itu ngatur barang-barang kan dikeluarin tuh di Iya, pinggir dari. jalan. Aha. Ini ya kesana, ini kesana. Saya tuh di pinggir ngelihat merhatiin barang, Mhm. terus saya lihat papi saya di sebelah mami saya berlutut berdoa di tengah jalan. Oke. Saya melihat satu kombinasi yang luar biasa. Aha. Tidak ada keluhan, Mhm. tidak ada menyalahkan Tuhan, tetapi satu betul-betul kepasrahan bahwa sekarang keadaannya kayak begini nih, gitu. Ayo jalanin gitu istilahnya ya. Malam itu saya ingat kita nggak punya rumah buat tidur, Oke. gitu. Tapi di situ juga nggak ada tuh, aduh ya begini tangisan, nggak ada. Jadi apa yang mami saya wariskan? Aduh, saya kalau cerita mami saya tuh karena mami saya baru meninggal Januari kemarin. Oke. Oke. Saya mengingat bagaimana warisan yang mami saya berikan buat saya itu luar biasa, Mhm. powerful gitu. Ya, ya, ya. Sehingga hari-hari ini saya cuma melihat gini, oke, Mhm. pandemi terus mau diapain? Mhm. Show must go on, jalan terus gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau ditanya bagaimana kami harus bertahan, ya bertahan, Mhm. nggak ada yang lain. Oke. Setiap kita harus bertahan dengan bertahan dan pasrah bahwa Tuhan memberikan setiap kita itu sesuai porsinya, Mhm. udah pasti. Tuhan tahu setiap kita memiliki potensi. Mhm. Tuhan tahu setiap kita memiliki kelebihan. Udah tahulah takarannya. Mhm. Kayak timbangan lah, Iya, timbangan iya, roti iya. beda, timbangan emas beda, timbangan badan Beras beda. Iya. Ya Benar, kayak benar. begitulah. Benar, benar, benar. Itu yang saya tahu Mhm. gitu. Jadi apa yang kami dapatkan itu kami cerita dalam tim Uma Baba. Oke. Kalian mau sukses nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk, Mhm. ada proses. Mhm. Dan kalau kalian mau seperti kami, ini Oke. loh yang kami lakukan. Oke. Jadi anak-anak itu kami bagikan rahasianya lah istilahnya ya. Mhm. Dari hari ke hari mereka boleh melihat. Dan kalau mereka cukup cermat, Ya. mereka betul-betul ada di sana itu untuk mengamati, memperhatikan apa yang kami lakukan. Mhm. Tapi kalau di sana mereka itu cuman Daning kayak kia ya, Ya. kok cuman begini gitu ya. Oke. Ini kalau ada teksnya translate gitu. Presisinya susah ini. Iya, iya, kalau nggak. Oke. Jadi kalau Daning mereka ke pria. melihat Iya, iya, iya. jadi kalau Aha. melihat satu potensi, oh ini akan bisa begitu, mereka akan duduk diam dan mengamati dan mengcopy, Mhm. menduplikasi apa yang kami lakukan. Tetapi kalau mereka hanya menggerutu, berarti mereka belum dapat poinnya, Mhm. gitu loh. Kan kalau nggak kenal, mana sih saya mau bagi cerita saya? Iya. Kalau mereka nggak ada di dalam, ngapain saya bagi-bagi rahasia saya, istilahnya Mhm. gitu. Tapi karena mereka saya anggap anak, saya ceritain. Mhm. Saya warisin petua-petua dong. Oh Mhm. kamu harus begini. Sampai urusan belipat kertas loh saya ajarin. Oke. Gini ya, kamu kalau filing seperti ini. Saya kasih tahu, kamu harus seperti ini. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang mereka ada yang masih berkuliah. Mhm. Ada beberapa anak yang sedang melamar untuk jadi PNS. Oke. Nah supaya kamu bisa jadi leader karena kamu udah bisa nih filing kamu rapi dan Mhm. sebagainya. Tuh. It's okay, kamu di sini boleh belajar. Mhm. Dan kalau toh kalian keluar dari sini, kita tetap baik. Iya. Ada sesuatu yang pernah kalian dapatkan di sini. Yes. Sehingga kalau datang lagi kita tetap baik. Aha. Saya bilang gitu. Dan saya bangga keluaran dari sini menjadi sukses. Ya. Saya doain, saya bilang Mhm. begitu. Tuhan berkati. Ya Bu gitu. Jadi ada beberapa anak yang sudah paham, mereka Aha. justru bercerita, Bu aku mau begini, aku akan pergi begini. Ada anak juga yang mau bekerja di luar negeri. Saya bilang, Mhm. it's okay, gak apa-apa gitu. Nanti kita doain ya. Nah Mhm. proses demikian membuat kami itu menjadi satu keluarga. Mhm. Karena nggak mudah ya untuk berkata jujur, Betul, betul, bercerita. betul. Benar. Apalagi ini masalah mau kerjanya mau keluar Iya, istilahnya iya, ya. iya. Saya bilang it's okay buat saya. Karena anggap Uma Baba adalah rumah persinggahan. Mhm. Bukan tempat singgah tidur begitu nggak. Tapi bekerja singgah
daripada ditanya lu kerja apa, nganggur. Iya. Wah, kan nggak enak dong. Benar. Tapi kalau kerja di mana, di Uma Babah, paling nggak waktu ditanya orang nggak malu Iya, pengangguran. iya. Nah, disitulah kalian belajar yang namanya bersyukur. Ya. Mensyukuri apa yang ada hari ini. Mhm. Adanya begitu, ya udah disyukuri. Mhm. Dan beberapa yang saya lihat yang bersyukur ini beratnya nambah loh. Saya bingung tuh anak-anak. Saya bilang kayaknya kamu nambah deh beratnya. Iya Bu, jadi daging Bu. Itu yang saya lihat. Iya. Tapi kalau misalnya nggak bersyukur jadi penyakit nanti. Itu. Kurus sih tapi jadi penyakit, ya kan? Nah yang gitu segera di ini. Ayo bersyukur deh, gitu. Betul. Nah tapi saya pengen tahu pengajar dari Uma Baba misalnya kita ngomong ada kan orang-orang yang ngajar. Mereka dapat gaji dari mana kalau tidak ada pemasukan dari orang yang belajar? Ini secara bisnis agak aneh ini. Iya. Ini kok kayak buang-buang terus tapi tidak mendapatkan sesuatu income yang untuk seperti istilahnya apa ya? untuk membayar Betul. mereka atau gimana? Ya kembali lagi kalau secara manusia Aha. pasti hitungannya akan minus. Yes. Ya. Tetapi dari awal tadi saya sampaikan bagaimana Tuhan berkata, Lin 5 roti dan 2 ekor ikan. Mhm. Itu membuat saya oke, bukankah engkau Allah yang sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya? Mhm. Bagian saya adalah taat dan percaya. Mhm. Jadi kami tetap bergerak. Salah satunya adalah kami dengan teman-teman ya. Contohnya ini kita bikin hampers kayak begini. Oke. Ini buatan wow. Nah, dalamnya begini. Iya. Mumpung mau Christmas sekalian ngomong. Oke. Jadi Boleh bisa menjadi bisa ide dilihat ya. dari ini. Ya, ini ada beberapa contoh. Teman-teman bisa memberkati kami. Ini dari Brebes, orang-orang Brebes sendiri. Ya, Ini kita wadah ini biasa saya lihat, maaf kata kayak di Sogo, kayak di Metro yang ketika Mahal banget ya. Yes, saya tahu. Ini ya. Oke. Ya. Kebalik deh. Wow. Kayak begini. Oke. Ini start yang hijau tadi mulai dari 300.000 aja. Aha. Sudah Dengan- diisi dengan istilahnya Sudah dengan kosmetik isinya. dengan Betul, segala macam Betul. yang bukan murahan lah istilahnya. Ya. Ini dari Eropa loh. Lah iya makanya nama yang bukan murahan lah istilahnya, ada merek ya, ada Iya. branded lah istilahnya. Iya, tahun lalu saya berangkat ke pabrik tersebut untuk Aha. melihat dan Swedia ya. dari Oke. Sweden. Betul. Saya 2018 ini melihat, waktu itu saya nggak tahu, cuman waktu itu saya beli karena butuh ya. Oke. Saya beli pertama kali karena saya butuh. Di kantor itu biasa kalau klien ulang tahun gitu ya. Hampersnya apa? Hampersnya apa kan selalu beli. Betul. Nah kebetulan saya melihat ini, karena saya butuh gitu. Kemudian setelah itu saya melihat, ternyata nggak cuman begitu, ada bisnisnya. Ya. Sehingga waktu tahun lalu saya berangkat itu betul-betul membuat, ini nih yang bisa dijadikan bisnis untuk ngajarin teman-teman karena semua basisnya dari online. Ya. Terus saya edukasi teman-teman yang ada di Kota Brebes dan mereka wah luar biasa gitu ya. Dari yang nggak ini ngomong mahal gitu ya. Enggak, yang mahal memang ada. Ya ada serialnya lah kayak Iya, emas iya. 17 karat, 18, sampai 24 iya, gitu ya. iya. Jadi dari situ mereka belajar, iya ada yang murah 20.000 ada, 19.000 ada. Mau yang 1 juta, 2 juta juga ada gitu. Nah hampers ini yang kami buat itu saya bilang kamu kalau jualannya cuma satu-satu kan repot, udah aja jadiin satu. Karena setiap orang biasa suka ngasih nih perusahaan, kasih hampers buat Natal, Lebaran, Tuh, tahun baru, ulang Imlek, ulang tahun. tahun kayak begitu ya. Nah itu bisa, ya gitu ya. Jadi mereka memulai melakukan itu juga. Ide-idenya tentunya kami bantu. Ya. Beberapa anak yang pintar untuk desain gitu ya fotoin, bikin flyer. Terus kami ajarkan juga bagaimana mereka membuat di Instagram gitu ya. Ya seperti itu sih. Dan itu kami belajar dari komunitas-komunitas yang ada tentu. Ini bikin ini kayak gini loh, bisa begini ya gitu. Nah teman-teman yang mau belajar itu kelihatan mengalami progres. Tapi yang nggak mau belajar cuek gitu ya gitu-gitu ya, aja. Bantat itu tadi. Yang bantet itu tadi. Betul. Iya. Yang mau belajar betul-betul kelihatan. Saya bilang saya rindu untuk bisa mengirim paling tidak karena tahun depan ada conference di Bangkok. Oke. Minimal ada 1 orang bisa berangkat. Saya bilang nggak tahu bagaimana caranya. Karena kalau 1 orang berangkat kamu akan menjadi kesaksian bahwa tidak ada yang mustahil sepanjang kita mau. Gitu. Saya bercerita juga awalnya bagaimana saya pertama kali mengerjakan pekerjaan yang seperti ini tahun 94 waktu itu. Jadi saya bercerita itulah perjalanan hidup saya sampai hari ini. Jangan lihat sekarang enak, saya bilang gitu. Toh enak saya ikut kalian makan yang kalau makan siang cuma 5.000 di sana.
Oh, Iya, saya makan sama anak-anak, oke. makan 5.000. Jadi setelah selesai kelas, mereka bisa kayak ke kantin tadi itu, ke kafe itu untuk membeli makanan yang seharga cuma Iya, Rp5.000. itu terus terang yang 5.000 untuk anak-anak dalam. Jadi Oke. maksudnya yang di dalam tim Uma Babah. Aha, Kalau untuk yang luar ya harga normal gitu, oke. seperti itu. Nah, ketika mereka mendaftar, apakah ada biaya tertentukah untuk mereka ikut selain buku itu tadi ya? Yang ada di pikiran kan kalau belajar bayar ya. Iya, Enggak, makanya. ini saya bayar gimana dong? Ya, maka saya pikir, oke lah kalau buku oke karena wujudnya Iya, ada memang ada. harganya segitu gitu loh. Heeh. Tapi kalau yang lain, Yang lain itu yang sekarang kita buat 1 bulan sekali aha, dengan 1 cangkir kopi itu. seharga. Variatif mulai dari 10.000 ada. Oke. Tapi kalau kesukaan saya Mhm. kopi Babah Hoki. Nah, selain bikin melek, bikin hoki ya. Iya pasti. Gitu. Blessing itu Aha. 18.000 itu. Oke, apa kontennya di dalam kopi Baba Hoki ini apa nih? Di dalamnya sebenarnya es kopi gula aren. Oke. Saya kangen nih, tadi saya baru bikin status kangen nih Oke. sama es kopi Babah Hoki. Dengan Udah baru 2 hari loh. padahal dengan banyak merek di Surabaya yang sekarang udah berjamur sekali untuk yang namanya Iya, tapi gula aren. pricingnya kan beda. Harga kita di Aha. bawah 20.000 Iya, gitu iya, loh. Jadi dari sini saya hanya membuat gini. Uma Babah adalah salah satu konsep ya, Ya. kalau kita bicara konsep. Mhm. Dengan saya bercerita seperti ini, Mhm. sebetulnya saya ingin mendorong teman-teman saya Ya. yang ada di dalam jaringan Aha. network saya untuk boleh membuka Uma Babah dimanapun, Mhm. memberkati kota di mana kalian tinggal. Mhm. Itu nggak usah mikir yang gede, nggak usah mikir gimana, enggak. Apa yang bisa kalian lakukan, udah Mhm. bikin aja begitu. Kita akan saling berkolaborasi, bercerita, bertukar kisah. Mhm. Kan gampang sekarang ya, Iya, lewat betul. media sosial Bener. seperti itu. Dari situ saya mengencourage, nggak usah pikir follower jutaan, 10, 100 juga oke lah. Aha. Itu membuat kita merasa nyaman dan berguna, berdampak. Iya. Ngapain sih udah belajar banyak nggak dibagiin? Yes. Jadi apa ya? Udah dapatnya sedikit, bagiin sedikit. Mhm. Dari proses itu saya cuma tahu, saya nggak sempurna. Mhm. Dalam arti kata saya pun masih mengalami proses kehidupan. Iya. Tetapi proses ini ibarat kalau lihat bola bekel ya, kalau kita jatuhinya pendek, mantulnya juga pendek kan. Pendek pasti. Tapi kalau jatuhnya mantulnya jauh, makin melambungnya juga tinggi. Mhm. Itulah kehidupan kita. Mhm. Jadi tidak ada yang kalau kita tuh wah enak terus nggak bisa dong, kita nggak bertumbuh berarti. Tetapi dengan seperti itu kehidupan akan bertumbuh dan proses ini akan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Seperti itu. Wow, berarti sekarang Brebes ini bukan lagi adalah third city kita ngomong atau kota ketiga ya. Mereka sudah punya tempat belajar dan bisa dikatakan tuh tanpa berbayar lah istilahnya, dengan bukan murah ya, banget, iya. cuma secangkir kopi. Iya. Saya nggak tahu cangkirnya apakah cangkir yang kayak kopi kekinian gitu yang pakai cup itu terus Cup, dipakai yes. seal plastik gitu sih. Iya dong. Mereka benar-benar membawa dengan kebanggaan tertentu. Oh iya dong. Iya kan, dengan gaya dan gaya ini kayak gaya orang kota nih. Banyak Masalahnya kalau di sana kopinya 3.000. Kopi di warung. Iya, kopi Jadi tubruk. iya, jadi kalau mereka minum dengan seperti itu ada satu kebanggaan. Mhm. Saya sih mendapat masukan katanya, Bu, orang-orang takut masuk ke sini. Kenapa? Terlalu bagus, Bu, mahal katanya. Aha. Emang mahal berapa? Gitu kan saya Aha. tanya. Ya 50.000. Hah, itu mah merek itu. Saya bilang gitu. Enggak, ini enggak sampai. Ini 50.000 dapat gitu. 3 gelas ya. Ya, Aha. ya seperti itu. Jadi penampakan dari depan itu menurut penduduk setempat Aha. itu cukup mewah. Ya, saya akui. Kenapa sih? Karena saya mau totalitas ya. Kalau kita bisa memberikan terbaik, kenapa tidak? Mhm. Karena ini kan bukan cuma mau buka 1-2 minggu, Iya. gitu iya. ya. Apapun itu kita akan terus ada. Itu seperti sebuah, buat saya ya, itu sebuah monumen dalam arti kata. Ada yang memberikan mandat untuk Ya. saya membuat. Mhm. Dan saya bisa, kenapa? Udah dipercaya enggak kita lakukan. Ya. Nanti kalau ditarik mandatnya gimana? Makanya betul. Dan sekalian juga menulis autobiografi di dalam komplek Uma Babah sendiri ya. Tanpa harus dengan tulisan, dengan perbuatan, dengan dampak, dengan istilahnya pembelajaran itu, ternyata itu adalah autobiografi yang luar biasa buat Ibu Lina yang ada di sini. Pun ketika nanti maaf Ibu Lina juga harus pulang, itu wasiatnya sudah ada dan sudah tertata dan yang mengiringi anak-anak itu bisa ratusan istilahnya yang mereka mendapatkan dampak positif
dari Bu Lina yang juga mendapatkan dampak positif dari papa dan mama, yang mama sudah tidak ada, yang papa masih ada. Tapi perjalanan itu ternyata mengubah ya, bahwa kedekatan antara orang tua, handphonenya oke. Ada cas gak? Gitu dengan orang tua itu ternyata bisa mendapatkan banyak, apalagi kalau orang tuanya bisa memberikan encourage, maka saya yakin bahwa anak itu juga akan bisa bertumbuh dengan positif, dan dia pun ketika dewasa dan punya anak, saya yakin dia juga akan memberikan dampak positif juga. Ini adalah sebuah tongkat estafet, saya bilang. Ketika seorang Ibu Lina memberikan tongkat estafet pada Brebes akan memberikan tongkat estafet pada daerah-daerah sekitarnya, mungkin bukan cuma orang Brebes saja yang ada di situ. Ya, banyak sih. Brebes itu lebih kecil dari kota Tegal ya. Iya, makanya saya bilang third city tadi itu. Gitu. Jadi banyak dari Tegal itu mereka bilang gini, Lin, kok nggak bikin di Tegal sih? Lah aku orang Brebes ya, bikinnya di Brebes. Brebes dulu dong. Kalau kalian mau, ayo nggak apa-apa, saya bantu untuk membuat. Tidak ada pikir takut bersaing atau apa, enggak. Saya bilang nggak apa-apa, saya bagiin aja apa yang mau dibuat misalkan di Tegal mau. Yang penting ada yang mau jalanin, karena kan nggak mungkin saya bilang gitu. Harus ada orang yang punya hati untuk itu. Nggak mudah sih sebetulnya ya Yo. Teman-teman sendiri pun juga belum tentu merespon dengan baik. Betul. Keluarga juga mungkin nggak paham gitu ya, apa sih gitu. Dan tentunya nggak salah, wajar lah ya kalau mereka nggak memahami, sehingga mungkin kelihatannya tidak mensupport, karena ada waktunya. Dan saya belajar untuk percaya waktu Tuhan itu beda dengan waktu saya. Mungkin kalau kamu ketemu saya beberapa tahun lalu gitu ya, beda banget gitu ya. Kalau saya memimpin itu saya pasti strict, keras, nggak bisa, pokoknya gini gitu. Orang hukum soalnya. Enggak, waktu itu belum belajar hukum loh, padahal belum belajar hukum udah begitu. Benih-benihnya udah ada berarti ya. Iya, saya nggak tahu juga tuh. Kalau ngomong tadi benih, waktu saya SD, saya seorang mayoret. Oke. Buat yang nggak tahu, mayoret itu ada drum band yang ada di depan bawa tongkat yang dilempar-lempar ya. Oke. Jadi kalau saya melihat Tuhan sudah menata perjalanan hidup saya untuk memimpin, yang saya nggak tahu. Balik lagi tadi, papa saya cuma supir loh, inget ya. Yang saya pimpin tuh anak orang kaya semua yang saya nggak tahu waktu itu. Sebenarnya kenapa ya? Kenapa saya harus dipilih? Gitu. Ada 4 mayoret, tapi saya yang di depan yang paling utama. Saya juga nggak tahu kenapa. Drum band itu harus tahu musik. Tahu notasi ya. Pasti. Saya nggak tau karena nggak belajar piano, nggak ngerti musik. Gitu. Teman-teman saya itu semua ada yang anak dokter, anak tokomas, anak pejabat BI kalau nggak salah. Minim-minim kalau kecil dijelasin piano, kayak gitu-gitu pasti kan? Saya nggak tahu. Tapi bagaimana saya tahu? Saya cuma tahu gini, saya itu punya kekurangan. Saya nggak ngerti, jadi saya harus belajar ekstra keras. Karena saya nggak tahu, maka saya harus belajar ekstra keras. Jadi kalau si guru saya ngajarin, saya betul perhatiin, oh gitu ya. Jadi saya cuma belajar ketukan. Kalau drum band kan pam gitu. Saya cuma ngikutin itu doang. Tapi saya nggak tahu yang lain. Nah dari situ kalau ngomong benih, oh saya waktu itu cuma fokus dan taat. Fokus dalam arti kata dikasih tugas begini, ya dipelajari dan gitu. dijalankan. Dan tanpa sadar itu membawa saya, karena kebetulan saya anak paling besar, menjadi seorang orang yang cukup tahan banting lah ya. Kadang-kala tahan, kadang-kala enggak. Makanya cukup tahan banting. Nah dari situ saya belajar hal-hal yang lihat, oh mama saya begini. Di dalam saya menata, tapi saya terlalu strict. Tuhan proses saya dengan luar biasa sehingga saya boleh lebih, terutama dengan anak-anak Uma Baba. Oke, Lin, mundur. Saya suka ngomong sama diri sendiri tuh, mundur Lin. Mereka nih nggak ngerti, jadi jangan kecepetan. Oke, itu proses saya. Dan saya bersyukur diizinkan untuk itu. Bukankah Tuhan sedang memoles setiap kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari? Nah itu saya ceritain, salah satu tukang salon saya ya, kan biasa kalau saya pergi itu maunya matching tuh dari atas sampai bawah pakai high heel, pakai stocking zaman dulu, tangan dikutek, udah begitulah. Jadi waktu ketemu saya belakangan, Ci kok beda gitu ya. Saya datang pakai kaos begini, pakai celana panjang gitu ya, santai lah, pakai sepatu kets gitu. Kok beda? Emang kenapa?
Iya kok lain, dia bilang gitu. Mhm. Iyalah lain, buat apa sih ya kayak begitu-gitu, udah lewat, mas saya udah tua juga lah, Mhm. ngapain ini saya lagi begini begitu. Dia bilang berbeda banget karena dulu boleh dikata sok ya, Iya 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 iya. sombong. Heeh. Bayangin dong pakai high heel, pakai itu stocking gitu ya. Sosialita gitu kan. Nah, dari situ saya merasakan bahwa oh kayak gitu ya. Dia pun sampai ngomong seperti itu. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dan saya cuma merasakan gini. Kemarin itu kan saya baru makan-makan. Mhm. Makan-makan gitu, habis berapalah kalau di Surabaya ya. Saya merasa sayang gini. Ya ampun, kayak begitu ya. Itu bisa dipakai buat itu apa ya? Mhm. Buat melakukan hal-hal yang buat orang lain gitu ya. Sekali Mhm. makan kita berapa. Itu udah mulai ada rasa begitu tuh. Mhm. Jadi saya pikir, wih Tuhan ini luar biasa. Di mana dulu itu nggak mikir. Iya iya iya. Dalam arti Asal ya, nunjuk aja udah. ya Iya. hidup kayak begitu Aha. gitu ya. Tapi Tuhan baik. Dan Mhm. saya bersyukur Tuhan memberikan itu buat saya untuk itu tadi makan 5.000 itu tadi Iya 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 gitu iya. ya. Dan menikmati, ya udah makan gini. Dan saya bersyukur boleh menikmati itu dengan sukacita dan Mhm. jadi daging. Nah, jadi berat gitu loh. Ini Kayak pertanyaan gitu ya. berikutnya ini yang Iya, agak-agaknya. Bagaimana dengan pemerintah dari Kota Brebes sendiri? Apakah mereka juga memberikan support yang oke atau mereka malah menganggap sebagai sebuah pesaing balai latihan kerja mereka atau gimana ini? Oke, waktu itu kami mengurus izin-izin. Aha. Jadi ya karena latar belakang hukum kan ngurus izin dulu ya Iya semuanya. betul. Kami datang juga ke Diknas, terus kami cerita gitu. Mhm. Kita harus ngapain nih? Kita nggak ngerti kan gitu. Mhm. Oh Bu, biasanya gini kalau balai pelatihan jalan dulu Bu. Nanti kalau udah ada kelas murid difotoin bahwa ada Aha. kegiatannya, baru diproses. Oh kayak gitu caranya. Iya Mhm. Bu, seperti itu. Mhm. Oh ya udah, kami ikut aja karena kami nggak tahu. Mhm. Kemudian kami masuk juga dari beberapa apa ya namanya FKUB, Mhm. BKSG gitu ya. Iya. Kami masuk melalui itu, kami bercerita. Bahkan dari mereka bilang gini, wah daripada gitu nanti kita kumpulin ya. Setiap dari ini ya, setiap kepercayaan 5 orang Mhm. 5 orang dikirim buat training Oke, di sini. iya iya. Oh oke, saya bilang gitu. Mhm. Nggak apa-apa. Iya. Nanti kita sama-sama belajar Mhm. bertumbuh. Karena beliau mengatakan sekarang ini beda ya, Mhm. seperti dulu. Kalau dulu itu kita dengan kebetulan kemarin baru Sumpah Pemuda ya, Iya betul. gitu satu bahasa gitu. Jadi kita bisa sama-sama. Nah itu kerasa banget waktu kita reuni. Aha. Kan pasti ceritanya masa dulu kan. Betul. Dulu tuh begitu ngumpul dengan berbagai macam perbedaan itu kita tuh happy ya istilahnya. Aha. Kok sekarang kan berbeda. Iya. Nah jadi bilang, waduh ini harus kembali lagi kita disatukan Mhm. di bawah satu naungan kan kita semua ya. Dan kami siap, Mhm. maksudnya tempat kami digunakan Iya. seperti itu. Jadi kalau ditanya dari instansi, sementara seperti itu. Mhm. Kemudian kami masuk melalui Kadin, Iya. on progress dalam arti kata apa saja sih yang bisa kita lakukan. Karena Mhm. anak-anak kan masih terus dikumpulkan. Betul. Banyak proyek yang masih terus baru sebulan 2 Sebulan bulan iya ya. betul. Tapi itu terus bagian saya adalah membina networking Aha. dengan masyarakat sekitar, instansi ya terutama. Ya saya bersyukur papi saya cukup punya network yang baik, dikenal lah ya Iya. di Kota Brebes. Jadi ya itulah untungnya kenapa kalau saya bilang saya anaknya papi saya gitu. Papi saya namanya Bengket. Ah. Aku anaknya Pak Bengket atau oh anaknya Pak Bengket, langsung urusan kayaknya gampang gitu. Sama ya kalau kita ngomong aku anaknya Bapak gitu ya, Iya, iya. gampang gitu Aha. kayaknya. Itu yang saya rasakan pada saat orang mengenal saya anak siapa, itu penting banget. Iya iya. Saat orang mengenal kita anak siapa, Iya. kamu anak siapa? Nah, kunci kesuksesan tuh 3 sebenarnya kan. Secara kita ngomong adalah kecerdasan, integritas sama orang dalam sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Percuma cerdas, integritas, tapi gak punya orang dalam juga gak akan sukses ya. Tapi orang dalam itu memang harus membangun, istilahnya membranding dirinya dulu sekian lama sampai sehingga orang percaya ketika saya diutus oleh ini. Orang percaya, oke saya percaya orang ini integritasnya gini nih soalnya ya kan. Bicara integritas kan kita bicara karakter. Betul. Nah itu kelihatan dari hari ke hari. Mhm. Kayak anak-anak di Uma Baba saya cuma bicara, apapun itu kalian harus berproses. Karakter itu mungkin tadinya karena nggak ngerti, Iya. ya wajar ya nggak Mhm. ngerti. Tapi kalau kalian sudah dapat sesuatu informasi, ayo belajar, Mhm. tingkatkan itu. Karena orang sukses nggak kayak begitu Mhm. gitu. Sering saya kasih latihan-latihan contoh ya. Kalau kamu pemilik Uma Baba, apa yang akan kamu lakukan? Oke, Nah, contoh. dibalik nih formatnya ya. Jadi mereka akan menceritakan apa yang ada di Aha. pikiran dan hati mereka.
Terus saya tanya, apa dream kalian? Oke. Nah, itu kan adalah step-step yang kalau kita dapat training Mhm. gitu kan, Betul. diarahkan Iya. step by step. Ya saya mengikuti apa yang ada lah ya, Mhm. disesuaikan, nggak cepet gitu supaya mereka Mhm. memahami, dan itu diulang-ulang. Saya bilang, kalian kalau saya bikin meeting nggak datang tuh rugi. Mhm. Kenapa? Belajarnya aja jutaan bayarnya. Iya. Itu kan bener. saya bilang gitu. Jadi kalau nggak datang rugi, kalau toh datang kan cuman beli kopi doang, Iya, dinikmati iya. sendiri. Saya Mhm. bilang. Nah itu juga yang mau bertumbuh, mau berproses, biarpun libur datang. Ah. Tapi yang nggak mau berproses ya acu-acu aja Mhm. gitu. Ya kita nggak bisa maksa kan. Seperti kita bisa tarik keledai ke danau untuk minum, tapi Mhm. tidak bisa memaksa keledai untuk minum. Iya. Ya cuma narik Narik doang. Nih air nih. Tapi kan tergantung dia mau minum Aha. atau enggak gitu. Iya, iya. Ya hal-hal demikian saya cerita, Mhm. saya kasih ilustrasi, Mhm. mengencourage untuk kalau kamu bagaimana. Mhm. Nah pertanyaan kalau kamu bagaimana itu sedang melatih mereka untuk berani berpikir, berani membuat satu ide, itu latihannya. Ya, critical thinking lah istilahnya. Mereka Iya. dalam kondisi tertentu ketika mereka punya sesuatu usaha sendiri yang mereka rintis, ternyata ya paling kan mereka dididik dulu walaupun belum ada dream, think big dulu ya, dream big and think big itu perlu. Apalagi istilahnya Brebes mungkin secara informasi, arus informasi nggak secepat di kota besar. Istilahnya mereka masih ya bukan cuma sederhana, mereka sangat bersahaja sekali. Jadi lihat kok kedai kopi kok bagus takut masuk, itu kan bersahaja sekali kan. Kalau masuk sendalnya dilepas, saya bilang "Kakak, dipakai sendalnya," saya bilang gitu. Serius. Enggak apa-apa, bersih kok ini. Iya. Masuk pakai aja gitu. Jadi bisa kebayang ya. Iya. Karena kan kami ada lini usaha yang lain. Aha. Kami ada plastik khusus untuk petani-petani bawang gitu. Kami ada Oke. lini usaha itu juga. Jadi setiap pembelian 2 juta dapat voucher 100.000. Mhm. Kita ada lini usaha yang lain, furniture, belanja 2 juta dapat 100.000, dapat free kopi juga. Nah, Oke. mereka kan waktu tukerin apa kan harus pergi ke tempat kita ya. Uh-uh. Nah di situ itu tuh banyak kan yang lepas sendal gitu. Terus dikasih kopi duduk nggak betah gitu. Saya mau ke sebelah aja. Sebelah itu yang furniture tempatnya nggak sebagus yang Uma Babah kan. Oke. Saya nyaman di sana katanya gitu. Bisa dibayangkan Iya. ya mereka itu sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Jadi Uma Babah lebih ke anak muda, next Aha. generation yang udah pernah tinggal di kota ya, Mhm. yang kehidupannya udah lebih maju lah seperti itu. Beberapa saya tanya, apa yang kamu mau lakukan untuk kota kamu? Mhm. Bagaimana kamu ingin menjadi berkat bagi kota kamu gitu. Mhm. Oh iya Bu, saya mau begini begitu, macam-macam lah ya Mhm. mereka ini kan. Saya bilang ya udah ayo kalau mau kita sama-sama. Mhm. Dan namanya merintis nggak bisa langsung tung gitu enggak, Mhm. tapi ada proses. Ya. Kamu tekun nggak Yes. gitu. Karena ketekunan diperlukan ya Mhm. dalam bisnis ya gitu Mhm. ya. Betul. Baik, dan untuk pemuncaknya mungkin ada pesan-pesan buat wanita-wanita yang sedang mendengarkan atau mungkin juga pria-pria yang terinspirasi dengan wanita hebat yang bernama Ibu Lina di depan saya yang sudah mengusahakan suatu berkat melalui Uma Baba dan Pusat Sinau bagi kota Brebes. Mungkin di Surabaya juga kayaknya juga harus dimotivasi nih. Jangan cuma pada ngerengek doang, bersungut-sungut doang soal pandemi, tapi mereka justru pandemi ini mereka belajar sesuatu di sini. Justru saat kita ada di rumah kita harus lebih kreatif. Mhm. Karena kalau kita tidak kreatif maka waktu kita tuh kayaknya lama sekali. Yes. Ya. Jadi kreativitas itu bagaimana kita bisa tetap produktif di Mhm. masa-masa seperti ini. Ya. Nah salah satunya yang tadi saya kasih lihat ya, Yes. bagaimana kita sama-sama bisa membuat hampers. Network kita kan berbeda. Mhm. Kita bisa kasih buat klien, ulang Ya, tahun dan betul. sebagainya. Mhm. Dengan 300.000 seperti Mhm. ini, nah bisa dilihat ya, kita bisa sama-sama belajar. Ya. Saya dengan senang hati akan mengajarkan bagaimana setiap kita bisa membuka toko online-nya, Mhm. setiap kita. Sederhana. Modalnya pasti tanya deh modalnya Iya. berapa. Kamu juga mau tanya kan? Betul, kan kita selalu begitu kan, kadang orang itu berpikirnya seperti itu. Nih berapa ya begini? Oke. Untuk memulai ini sebetulnya tidak pakai modal. Cukup Oke. apa? Handphone kita pakai, kita tawarkan. Mhm. Ini loh foto kita udah sediain. Aha. Kalau mereka bilang oke saya mau, baru deh. Oke, kalau PO biasa suka bayar dulu kan? Nah Ya, supaya nggak cancel kan? betul. Nah itu juga sama, otomatis. Jadi kan kita nggak pakai modal. Ini kayak semacam dropshipper kayaknya ya. Dia cuman tangan untuk ngelemparin ini, Iya. tolong nih Iya, jualin gitu doang ya. betul.
Nah lumayan kan kalau numpang lewat dapat goban, cepu tuh. Ya lumayan. Ya, buat apalagi di rumah ada wifi, nggak mungkin dan itu bisa gitu ya. Yes. Wow. Nah itu. Jadi waktu saya melihat bisnis ini, ini bisa dikerjakan dengan begitu banyak orang. Tapi sedikit yang ikut ya mau menjalankan ini, Indonesia itu cuma 2%. Oke. Dari 2% yang mau lihat bisnisnya itu 2% juga. Jadi kecil banget ya. Kok saya cerita begitu, kamu mau nggak? Kamu kan pengusaha. Ini kalau ngomong pesan ya buat para pengusaha. Kalau kita mau bikin lini bisnis yang nggak pakai modal, ini yang saya lakukan. Saya bikin lini bisnis ini, saya cerita. Nah, kamu bisa edukasi, panggil itu masyarakat yang ada, ajarin. Mereka kan punya networknya, mereka punya ya tenaganya ada. Ajarin mereka untuk pandai. Setelah itu akan berjalan. Nah, bisa membuat mereka punya penghasilan 1-2 juta setiap bulan. Itu akan membuat mereka berproses lebih. Oh iya. Gitu ya. Nah, dari kita mengajarkan mereka untuk bertumbuh. Artinya kita memberi, jangan mikir dapat, memberi. Nanti pasti ada yang kita dapat. Tapi bukan fokus dari gue mau bikin gini nih dapat duit gini-gini, enggak. Tapi kita mengajarkan, membantu masyarakat sekitar. Pada saat itu kita membantu dengan sendirinya, pasti kita juga dapat seperti itu. Terima kasih Bu Lina buat ceritanya, buat motivasinya. Terima kasih buat kaosnya nih. Uma Baba, Wildan pakai tuh Wildan. Terima kasih yang udah live di Instagram, yang ada di Facebook juga ada di situ juga, terima kasih. Thank you semua. Next kita akan lihat lagi bagaimana progresnya, ini masih baru awal, nanti mungkin beberapa bulan lagi kalau misalnya ada perubahan, saya butuh lagi cerita lagi gimana sih kondisi Brebes setelah munculnya Pusat Sinau, misalnya dalam satu semester. Perubahan apa ini yang muncul dari kota ini? Kalau mau tahu datang dong. Wih, Brebes ya. Boleh. 4,5 jam. Kalau tol berarti arah lewat Semarang, berarti tembus Semarang atau keluar Solo? Enggak, langsung lewat Brebes. Keluarnya di Brebes. Semarang, Solo, Semarang, maju lagi? Sebelum Cirebon berarti ya? Iya, betul. Langsung keluarnya di Brebes, dari keluar pintu tol itu 10 menit nggak sampai. Dia langsung bisa ketemu Baba. Di jalan? Muhammad Yamin 23. Muhammad Yamin 23 Brebes. Cuma sekitar 10 sampai 15 menit dari pintu keluar tol Brebes. Dan begitu keluar nanti begitu banyak telur asin yang heritage. Yes, itu. Terima kasih Zelina buat ceritanya. Terima kasih Wildan buat menemani. Terima kasih buat yang sudah live di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih, kita ketemu lagi di Happy Talk minggu depan. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.